Kita tuh kan sering ya nyari kekuatan di tengah hiruk-pikuk. Tapi gimana kalau kekuatan sejati itu justru ada di tempat yang paling sering kita abaikan? Hari ini kita bakal kupas tuntas soal kekuatan luar biasa yang ada di dalam keheningan. Coba deh jawab jujur, kapan terakhir kali Anda bener-bener hening? Maksud saya bukan sekedar diam nggak ngomong ya, tapi beneran hening. Nggak ada musik, nggak ada notif HP, bahkan nggak ada suara-suara di kepala Anda sendiri. Kapan tuh terakhir kali? Nah, ini dia nih masalahnya. Kita ini hidup seolah-olah lagi berenang di lautan suara yang gak ada hentinya. Ketenangan yang sejati itu jadi barang mewah, langka banget. Bahkan mungkin buat sebagian dari kita, rasanya aneh ya kalau tiba-tiba sunyi. Dan berisiknya itu bukan cuma dari luar loh. Seringnya, yang paling kencang itu malah datang dari dalam kepala kita sendiri. Ada suara kesibukan yang terus-terusan bilang, ayo, ayo, ayo. Suara khawatir soal besok gimana. Suara ambisi yang gak ada puasnya. Dan tentu aja suara konflik batin yang terus-terusan berantem di dalam. Nah, di tengah semua suara itu ada satu prinsip spiritual yang, wow, dalam banget. Ayat ini ngajak kita untuk stop dulu. Untuk diam. Kenapa? Karena ternyata di dalam keheningan itulah kita bisa benar-benar kenal sesuatu yang lebih besar. Oke, biar lebih kebayang, kita coba lihat satu contoh keren dari kisah kuno. Kita akan intip cerita Nabi Elia yang lagi mencari Tuhan. Dan uniknya, dia nemuinnya bukan di tengah kekacauan, tapi justru di dalam ketenangan. Jadi ceritanya, Elia ini nyari kehadiran Tuhan di hal-hal yang heboh. Angin badai, gempa bumi, bahkan api yang menyala-nyala. Logikanya kan, Tuhan itu maha dahsyat, pasti munculnya spektakuler. Tapi ternyata, Tuhan gak ada di situ semua. Kehadirannya justru terasa di sesuatu yang hampir gak kedengeran, suara yang lembut dan hening. Jadi inti dari cerita tadi apa dong? Simple sebetulnya. Kisah Elia ini ngajarin kita kalau kita mau mendengar, kita harus siapin dulu tempatnya. Dan tempat itu adalah hati yang tenang. Hati yang sunyi itu ibarat jadi wadah yang siap menerima pesan-pesan spiritual. Nah, yang menarik, konsep ini tuh ternyata universal banget, bukan cuma ada di satu ajaran aja. Yuk kita geser sedikit ke belahan dunia lain, kita lihat kebijaksanaan dari timur. Ternyata pesannya sama loh. Ada pepatah Tiongkok kuno yang bunyinya indah banget. Juga perhatiin deh, pepatah ini nggak bilang keheningan itu seperti bahasa surga, tapi adalah bahasa surga. Wah, ini beda banget artinya kan? Ini adalah metafora yang kuat banget, yang bilang kalau mau ngerti bahasa tingkat tinggi, ya lewat keheningan. Nah, pepatah yang ini ngasih semacam tamparan lagi nih buat kita, yang hidup di dunia yang kayaknya semua harus diomongin, semua harus dijelasin, semua harus didebatin. Pepatah ini ngingetin kita, makna yang paling dalam itu seringnya justru ditemuin bukan lewat kata-kata, tapi di dalam kesunyian. Gini deh, coba bayangin, Anda lagi di pasar yang ramenya minta ampun, terus ada orang bisik-bisik ke Anda. Kedengeran nggak? Mustahil kan? Sekarang bayangin Anda di ruangan yang sunyi senyap. Bisikan sekecil apapun pasti kedengeran jelas. Nah, hati kita juga gitu. Kalau isinya berisik kayak pasar, suara-suara penting yang lembut itu bakal lewat begitu aja. Oke, jadi ngapain kita repot-repot cari hening? Emang dapatnya apa? Manfaat praktisnya gitu. Nah, ternyata ada 3 buah manis yang bisa kita petik kalau kita berani untuk diam sejenak. Ini dia nih hasilnya. 1, kita jadi lebih bijak. Ada jeda buat mikir sebelum ngomong, jadi nggak asal nyeplos atau reaktif. 2, kita jadi lebih damai. Kita belajar ngelepasin cengkeraman rasa cemas yang terus-terusan ngejar. Dan yang ketiga, yang paling penting, kita jadi punya kepekaan rohani. Telinga batin kita jadi lebih terlatih untuk mendengar hal-hal yang halus. Ini loh yang sering kita salah kaprah. Kita nunggu jawaban itu kayak nunggu petir di siang bolong, harus jelas, harus keras. Padahal bisa jadi jawabannya udah ada di sana. Bukan dalam bentuk suara, tapi dalam bentuk rasa damai yang lembut di hati, yang menuntun kita ke arah yang benar. Jadi, kesimpulannya gimana? Kita balik lagi ke ide awal. Keheningan itu bukan sesuatu yang harus kita takuti atau kita hindari. Justru, itu adalah sebuah ruang suci yang perlu kita peluk. Sebuah tempat untuk bisa bertemu dengan sesuatu yang lebih dalam. Dan saya mau kita semua ingat-ingat lagi pepatah inti ini. Biarkan kalimat ini jadi pengingat buat kita. Ingat, hening itu bukan berarti kosong. Justru disitulah isinya. Keheningan adalah bahasa universal yang nyambungin kita ke kebijaksanaan yang lebih tinggi, yang perlu kita pelajari lagi cara mendengarnya.
Sebagai penutup, saya nggak akan kasih jawaban. Justru saya mau lempar satu pertanyaan buat Anda renungkan sendiri. Kalau Anda benar-benar berani untuk hening, nyingkirin semua kebisingan di luar dan di dalam, kira-kira apa yang bakal Anda dengar? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget.